Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jelvina Rizka, NIM 211230659, mahasiswi program studi Sistem Informasi Angkatan 021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan contoh soal dari probabilistik submateri kombinasi. Sebagaimana yang teman-teman bisa lihat, pada slide telah ditampilkan contoh soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Soalnya, diketahui dalam sebuah perusahaan terdiri dari 100 pegawai. 100 orang pegawai tersebut memiliki keahlian yang berbeda-beda. 37 orang memiliki keahlian sebagai data analisis, sedangkan 15 orang berkeahlian sebagai data engineer, dan sisanya berkeahlian di bidang data science. Bulan depan, perusahaan tersebut akan menerima pegawai, sehingga akan dibuat tim penilai. Nah, tim penilai tersebut memiliki syarat, harus berjumlah 4 orang yang terdiri dari 2 orang berkeahlian di bidang sains, 1 orang berkeahlian di bidang data analisis, dan 1 orang berkeahlian di bidang data engineer. Pertanyaannya, berapakah jumlah kandidat tim penilai yang bisa terbentuk? Jadi, dari soal tersebut diketahui bahwasannya N atau banyaknya data berjumlah 100 pegawai, di mana masing-masing terdiri atas 37 ahli data analis, 15 ahli data engineer, dan 48 ahli data sains. Nah, dari 100 pegawai tersebut dibutuhkan 4 orang tim penilai yang masing-masing mewakili ahli dalam bidangnya. Yang pertama ada 1 ahli data analis, 1 ahli data engineer, dan 2 orang perwakilan dari ahli data sains. Yang ditanyakan berapa jumlah kandidat penilai yang bisa terbentuk. Nah, untuk memecahkan atau menyelesaikan persoalan tersebut, maka kita akan menggunakan persamaan C NR sama dengan N per R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dalam kurung N kurang R faktorial. Setelah mengetahui persamaan yang akan digunakan dalam penyelesaian persoalan tadi, maka langkah selanjutnya kita hanya perlu mensubstitusikan nilai yang telah diketahui dari soalan sebelumnya. Ada 3 data yang akan kita olah menggunakan persamaan ini, yaitu data untuk menentukan berapa kandidat dari masing-masing bidang keilmuan pada soal. Data pertama yaitu data dari ahli analis, di mana N-nya sebesar 37 dan R-nya 1. N itu adalah banyak data, sedangkan R adalah data yang dibutuhkan sebagai kandidat nantinya. Setelah kita mengetahui nilai N dan R-nya, maka persamaannya menjadi C N sama dengan 37, R sama dengan 1. Kemudian N faktorial atau 37 faktorial dibagi 1 faktorial dalam kurung 37 kurang 1 faktorial sama dengan 37 faktorial dibagi 1 faktorial kali 36 faktorial. Nah, selanjutnya masuklah kita pada inti perhitungan penyelesaian soal ini, di mana 37 faktorial ini akan kita jabarkan. Namun, ada cara sederhana agar lebih efisien, yakni kita hanya perlu menuliskan 37 kali 36 faktorial, karena pada bagian penyebut terdapat angka 36 faktorial pula. Maka jika dibagi hasilnya sama dengan 1, sehingga hanya tersisa angka 37 dan 1 faktorial yang nilainya tetap 1, maka hasil akhirnya yakni 37 dibagi 1 sama dengan 37. Sebab bilangan yang dibagi dengan angka 1, maka hasilnya tetap 1. Demikian juga untuk data kedua, yaitu data dari ahli engineer, di mana N-nya sebesar 15 dan R-nya 1. Kembali saya jelaskan bahwasanya N itu adalah banyak data, sedangkan R adalah data yang dibutuhkan sebagai kandidat nanti. Setelah kita mengetahui nilai N dan R-nya, maka persamaannya menjadi C, N sama dengan 15, R sama dengan 1. Kemudian N faktorial atau 15 faktorial dibagi 1 faktorial dalam kurung 15 kurang 1 faktorial sama dengan 15 faktorial dibagi 1 faktorial kali 14 faktorial.
Sama dengan pengolahan data sebelumnya, masuklah kita pada inti perhitungan penyelesaian soalan ini, di mana 15 faktorial ini akan kita jabarkan dengan cara yang lebih efisien, yakni hanya perlu menuliskan 15 dikali 14 faktorial, sebab pada bagian penyebut terdapat angka 14 faktorial pula. Maka jika dibagi hasilnya sama dengan 1, sehingga hanya tersisa angka 15 dan 1 faktorial yang nilainya tetap 1, maka hasil akhirnya yakni 15 dibagi 1 sama dengan 15, sebab bilangan yang dibagi dengan angka 1, maka hasilnya tetap sama. Selanjutnya untuk data ketiga yaitu data dari ahli sains, di mana N-nya sebesar 48 dan R-nya 2. Maka jika kita mensubstitusikannya ke dalam persamaan tadi menjadi C, N sama dengan 48, R sama dengan 2, kemudian N faktorial atau 48 faktorial dibagi 2 faktorial, dalam kurung 48 kurang 2 faktorial sama dengan 48 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 46 faktorial. 48 faktorial ini akan kembali kita jabarkan dengan cara yang lebih efisien agar tidak terlalu panjang penyelesaiannya, yakni hanya perlu menuliskan 48 dikali 47 dikali 46 faktorial, sebab pada bagian penyebut kembali terdapat angka yang sama, yakni 46 faktorial pula. Maka jika dibagi hasilnya sama dengan 1, sehingga hanya tersisa angka 48, 47, dan 2 faktorial, yang nilainya tetap 2. Sebab 2 faktorial yakni 2 dikali 1. Maka hasil akhirnya yakni 48 dikali 47 sama dengan 2256 dibagi 2 sama dengan 1128. Setelah 3 data diolah menggunakan persamaan sebelumnya, maka diperoleh hasil sementara untuk mengetahui jumlah kandidat tim penilai, yakni 37 kandidat dari ahli analis, 15 kandidat dari ahli engineer, dan 1128 kandidat dari ahli sains. Nah, untuk mengetahui banyaknya kandidat penilai yang terbentuk, yaitu dengan mengalihkan hasil substitusi persamaan yang diperoleh tadi, yakni 37 dikali 15 dikali 1128 sama dengan 626.040. Demikian penjelasan singkat mengenai penyelesaian contoh soal dari submateri kombinasi menggunakan persamaan C n R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dalam kurung N kurang R faktorial, di mana hasil akhir yang diperoleh yakni 626.040 kandidat tim penilai dari 3 bidang ahli keilmuan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.